Nah, setelah sel, kita akan belajar tentang jaringan. Apa sih jaringan itu gitu ya? Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang serupa atau yang sama. Nah, tubuh kita ini terdiri dari beberapa jaringan atau 3 jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel itu berfungsi sebagai jaringan pelindung atau penutup jaringan yang mempunyai fungsi absorpsi dan sekresi ya. Jadi memang jaringan epitel ini dia biasanya terletak pada organ-organ yang, jadi misalkan paru ya, di luar atau di kulit itu adalah jaringan epitel. Jadi dia tuh fungsinya melapisi jaringan-jaringan tubuh kita. Jadi ketika kita punya jaringan otot, maka jaringan otot kita itu akan dibungkus oleh jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini memang biasanya terletak di paling luar yang berfungsi untuk membungkus atau melindungi jaringan-jaringan yang lain, jaringan tubuh kita, begitu ya. Jadi dia mempunyai fungsi untuk menutup jaringan atau memproteksi jaringan, kemudian mengabsorpsi atau menyerap sesuatu atau cairan atau oksigen dan sebagainya, dan juga mensekresi atau melepaskan sesuatu keluar. Nah, bentuk sel epitel itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada kuboid atau kotak-kotak, kemudian gepeng, ya, jadi gepeng seperti itu ya. Kemudian silindris, dia itu lebih ke arah silinder seperti itu ya. Kemudian bertingkat, jadi ada beberapa tingkatan. Nah, sel epitel itu dapat terdiri dari selapis saja, jadi simple, misalkan simple squamous epitel, simple cuboidal epitel, dan sebagainya, simple columnar epitel gitu ya. Jadi satu lapis atau dia bisa berlapis-lapis. Mohon maaf. Oke. Nah, sementara itu epitel kelenjar itu adalah jaringan yang bersifat eksokrin, yaitu menyalurkan sekret atau cairan keluar permukaan tubuh. Jadi misalkan minyak ya, jadi misalkan epitel kelenjar itu salah satunya, contohnya adalah kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini di sini berfungsi untuk mensekresikan atau melepaskan sekret atau cairan ke saluran permukaan tubuh, misalkan keringat, minyak, seperti itu. Kemudian epitel endokrin, di sini fungsinya menyalurkan sekret atau cairan ke saluran dalam tubuh, misalkan kelenjar limfe ya. Jadi tubuh kita itu punya kelenjar limfe yang dia berisi cairan-cairan yang berfungsi sebagai imunitas atau daya tahan tubuh kita. Kemudian epitel itu selain berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, endokrin, dan proteksi, dia juga bisa menyusun endotel atau mesotel. Jadi endotel atau mesotel itu dia merupakan lapisan epitel selapis gepeng dengan asal dan kemampuan yang berbeda dan tidak dimiliki oleh epitel selapis gepeng biasa. Jadi khusus ya. Karena endotel itu adalah kelenjar epitel atau jaringan epitel yang melapisi seluruh pembuluh darah dan limfe. Jadi dia berfungsi untuk melapisi pembuluh darah, di dalamnya pembuluh darah ya. Jadi luarnya adalah jaringan epitel yang dia bersifat kaku dan melindungi atau proteksi, tapi di bagian dalamnya yang merupakan selang ya. Kita ibaratkan pembuluh darah kan seperti selang, di mana ada lapisan luar dan ada lapisan di dalam lubang. Nah, lapisan di dalam lubang inilah yang disebut dengan endotel. Nah, jadi epitel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah dan limfe yang ada di bagian dalam selangnya ya. Jadi lubang selangnya itu disebut dengan endotel. Nah, kalau mesotel ini merupakan lapisan organ serosa tubuh. Jadi tubuh kita itu punya organ serosa atau organ dalam yang dia dilindungi oleh mesotel. Misalkan perikardium. Perikardium itu selaput yang melindungi jantung. Kemudian pleura. Pleura itu selaput yang melindungi paru-paru. Kemudian peritoneum. Peritoneum itu selaput yang melindungi organ dalam perut. Nah, jadi selaput-selaput tadi itu merupakan mesotel namanya. Nah, setelah jaringan epitel, kita akan belajar tentang jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu apa? Jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan semua jenis jaringan di dalam tubuh.
Jadi ini adalah jaringan yang mengikat, namanya jaringan ikat. Jadi dia menghubungkan atau mengkonekkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya ya. Sehingga dia mempunyai fungsi untuk sinkronisasi, untuk melindungi dan memelihara seluruh jaringan dan organ. Jadi fungsi jaringan ikat itu yaitu mengikat jaringan satu dan yang lainnya, mendukung fungsi seluruh jaringan, menyimpan energi cadangan, mengangkat zat dalam tubuh atau mengangkut zat dalam tubuh, dan melindungi atau mendukung struktur organ tubuh. Jadi jaringan ikat itu contohnya ada jaringan ikat sejati yang dia itu terdiri dari jaringan ikat longgar. Ya, jadi ada jaringan ikat sejati dan jaringan ikat penyokong atau jaringan ikat khusus. Nah, untuk jaringan ikat sejati ini dia ada dua jenis, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kalau jaringan ikat longgar itu berarti dia longgar ya, maksudnya dia bisa membesar, bisa mengecil, mengikuti perubahan bentuk, yaitu ada pada saluran reproduksi, perkemihan, dan pencernaan. Kita bisa bayangkan ketika jaringan yang ada pada reproduksi kita kan, dia bisa membesar, misalkan rahim, kemudian jaringan-jaringan organ reproduksi yang lain ataupun perkemihan itu kan dia bisa membesar, bisa mengecil. Begitupun dengan pencernaan kita, ketika ada banyak makanan dia akan menyesuaikan ukurannya, ketika nggak ada makanan dia akan menyusut dan seperti itu. Nah, ketika jaringan ikat itu bersifat padat, maka bisa kita bayangkan itu adalah tendon atau tendon ya di sendi-sendi kita, kemudian ligamen dan dermis kulit. Di sini dia tidak sefleksibel jaringan ikat longgar, tapi tetap sama dia berfungsi untuk memproteksi ya di sini dan sinkronisasi. Kemudian jaringan ikat penyokong atau jaringan ikat khusus di sini misalkan jaringan ikat pada retrikuler yaitu pada kelenjar limpa, jadi pada organ limpa kita, kemudian pada sumsum tulang. Jadi sumsum tulang kita itu adalah jaringan ikat khusus, yaitu jaringan ikat retrikuler. Ataupun tulang rawan kita itu juga terdiri dari jaringan ikat. Darah itu juga terdiri dari jaringan ikat yang berfungsi untuk mengangkut zat dalam tubuh dan mendistribusikan ke organ-organ yang lain. Kemudian tulang itu adalah juga jaringan ikat khusus. Kemudian adiposa itu juga jaringan ikat atau lemak ya. Jadi adiposa itu sama dengan lemak, yaitu adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menyimpan energi cadangan tadi. Kemudian ada jaringan ikat embrio misalkan pada tali pusat bayi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jaringan otot. Jadi tubuh kita itu ada 3 jaringan, tadi sudah saya jelaskan, ada epitel, ada jaringan ikat, kemudian jaringan otot, dan jaringan saraf. Ada 4 jaringan. Nah, untuk jaringan otot di sini jaringan otot itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu adalah otot polos. Otot polos ini gambarnya ya, smooth muscle cell dapat dilihat di sini smooth muscle cell. Nah, jadi dia itu otot polos yang dia akan ada pada seluruh organ-organ tubuh bagian dalam, misalkan pada lambung, pada organ-organ lain di tubuh kita bagian dalam ya. Itu adalah otot polos. Dan dia gerakannya adalah gerakan involunter atau tidak sadar. Jadi lambung kita tidak usah diperintah oleh otak, dia sudah bisa untuk melakukan gerakan peristaltik atau gerakan untuk mencerna makanan tanpa harus diperintah oleh otak. Begitupun dengan paru-paru kita, dia sudah otomatis akan bisa mengembangkan paru dan mengecilkan paru tanpa perlu diperintah oleh otak. Begitu adalah prinsipnya otot polos. Jadi dia itu dapat bergerak sendiri secara tidak sadar atau involunter. Kemudian otot lurik itu adalah otot yang terdapat pada kerangka tubuh. Jadi otot-otot tubuh kita itu adalah otot lurik. Dan otot lurik ini dia kerjanya adalah volunter. Jadi misalkan tangan kita ini tidak dapat bergerak sendiri, dia harus diperintah oleh otak ketika kita mau mengangkat tangan, maka otak akan memerintahkan untuk tangan kita, otot-ototnya untuk mengangkat. Nah, seperti itu. Jadi otot lurik ini fungsinya secara sadar atau digerakkan secara sadar oleh otak. Terus untuk otot jantung ini adalah otot yang khusus karena bentuknya sama seperti otot lurik tetapi kerjanya seperti otot polos.
Jadi kita bisa bayangkan jantung itu tidak perlu diperintah otak untuk berdenyut. Sehingga jantung kerjanya involunter tanpa perintah otak, tetapi penampilannya seperti otot lurik. Nah, untuk jaringan syaraf, ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Jadi bentuknya seperti yang teman-teman lihat di sebelah sini. Ini adalah jaringan otak di mana ada ada beberapa sel-sel otak yang membentuk menjadi sebuah jaringan. Ya, ada dendrit, ada nukleus. Ini ada sel otak ya. Sel otak itu yang seperti ada kakinya ini ya, ada matanya satu ini. Nah, itu seperti adalah sel otak, kemudian dihubungkan dengan serabut mielin, kemudian ada dihubungkan dengan akson, sinaps, dan kemudian dihubungkan nanti akan berhubungan lagi dengan sel saraf yang lain. Sehingga membentuklah sebuah jaringan saraf.